Ada buku sana. Yang lama ada buku. Sampai sekarang. Sampai tanggal 9 itu dari mana? Ikan-ikannya dua. Ya, habis itu mendingan ikan itu. Buku tamu yang di tas ibu mana? Sudah, yang mana ini? Udah melini ya? Lagi potong cetan bisa. Itu yang Bentar mas ya. Gak ada lagi. Saya punya aja yang di atas apa ya? Yang saya bawa-bawa. Orang ayah. Ayah di atas mana? Ayah di punya. Oh di sebelah sini. Ya di atas buku. Oh ya. Di tengah. Di tengah ya. Oh, saya Asmarawan. Asmarawan BMDia. Ya. Mas Asmarawan bisa apa kenangan Bapak itu semasa hidup? Ya, Bapak itu orangnya seorang yang bijaksana ya, Pak BMDia itu, dan cukup fair terhadap keluarganya, baik dari dia, keluarganya Ibu Herawati dan keluarga ibu saya juga, dan selalu orangnya keras gitu ya, dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Dan terutama untuk education-nya ya, selalu harus anak-anaknya itu harus ya semampunya dia untuk sekolah dan luar negeri semua gitu, supaya putra-putri bangsa yang baik. Itu apa yang diserap pendidikan dari Bapak ya, bimbingan Bapak selama dari dulu? Saya selesai di perhotelan di Swiss tahun 91 dan itu terakhir pendidikan saya. Untuk seterusnya saya hanya wira swasta di Jakarta. Kemudian Bapak ini dalam kehidupan sehari mungkin bisa dijelaskan misalnya aktivitasnya terakhir. Keterangan saya atau Bapak? Saya sendiri, Pak Dia. Pak BM dia selama 2 tahun terakhir ini ya aktivitas saya agak berkurang ya. Jadi kebanyakan di rumah dan bersama keluarga gitu. Nah itu juga
faktor umur dan faktor kesehatannya juga sedikit mengganggu untuk meneruskan aktivitasnya gitu. Jadi untuk selama 2 tahun terakhir ini dia banyak di rumah dan beristirahat bersama keluarga. Satu lagi kira-kira ada kesan khusus atau kesan yang mungkin teringat selalu bagi keluarga? Gimana ya kesannya Kak? Beliau tuh orangnya humoris, sering bergurau gitu ya, dan dia sebagai bapak juga tidak terlalu kaku, dan dia tuh seorang yang bijaksana yang selama ini tuh selalu memberikan kita yang terbaik. Dengan pengalaman-pengalaman beliau yang sudah pernah diinikan sama beliau, dialami dengan beliau. Jadi ya kita juga banyak mendapat hikmah dari adanya perjuangan beliau di sini. Terima kasih. Terima kasih. Tadi namanya Ibu bisa menceritakan mungkin ada kenangan yang bisa dikenang selalu dari Bapak? Ya. Bapak ya sebagai seorang yang mendorong juga untuk memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945. Cita-citanya sangat tinggi. Pak Dia ingin sekali melihat rakyatnya makmur, berpendidikan baik, dan tidak tertindas. Itulah cita-cita Bapak, dan Bapak memang perjuangannya untuk itu. Bapak dengan kawan-kawannya di masa yang lampau seperti Pak Khairul Saleh dan lain-lain, Pak Soekarni, Pak Adam Malik, memang selalu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dari zaman Belanda sampai zaman Jepang. Dan Bapak memang hadir ketika Bung Karno dan Bung Hatta mengarang atau bincang-bincang mengenai proklamasi kemerdekaan. Malah sepucuk kertas yang dilempar ke dalam tempat sampah yang ditulis tangan oleh Bung Karno sendiri. Bapak sempat memungut dan menyimpan naskah tersebut. Sekarang sudah diserahkan kepada Presiden Soeharto melalui Sekretaris Negara Bapak Murdiono. Memang Bapak cita-citanya adalah untuk melihat rakyat Indonesia maju dan makmur. Itu aja. Ya, saya lihat Bapak barangkali merasa sudah ada kemajuan, tetapi kelihatannya terakhir ini Bapak belum merasa puas. Itu saya kira itu saya bisa sampaikan. Bisa lebih jelas tidak puas? Artinya belum melihat kemakmuran itu merata. Masih ada masih banyak rakyat Indonesia yang belum bisa menikmati kemerdekaan dalam arti kata sebenarnya. Itulah saya kira yang bikin Bapak kadang-kadang sangat sedih. Satu lagi Bu, mungkin ada kenangan terakhir Bu, ada pesan-pesan terakhir dari Bapak? Bapak memang banyak cita-citanya dan masih ingin menulis buku-buku mengenai pengalamannya sebagai pejuang dan ingin melihat ya ke depan. Bapak tidak mau terlalu mengingat zamannya lampau, tapi ingin melihat bagaimana Indonesia di tahun 2000 sekian. Kalau bagi putra-putranya Bu, bagaimana dalam keluarga Bapak? Mengapa? Ya Bapak, mereka kan sudah hidup sendiri-sendiri, jadi Bapak memang sekarang lebih banyak cita-citanya untuk bangsa Indonesia.
Herawati dia. Ya.
perkelahian kami berdua. Jadi kita tuh pandangan politik, perkembangan macam-macam perkembangan masyarakat saling tidak setuju. Ya, terus lain kita berantem. Tapi yang paling semanis itu karena kita tidak jadi musuhan. Jadi meskipun kami berkelahi di surat kabar mengenai macam-macam perkembangan kita, kalau ketemu ya jadi teman saudara sampai sekarang. Yang terakhir saya rasa ketemu waktu kami merayakan ulang tahun ke-50 perkahwinan saya dan istri saya. Ya, juga datang dan itu rasa pertemuan yang terakhir yang paling manis. Ya, oh dia itu gigi, orangnya gigi. Saya selalu mengatakan kamu tahu salah satu kamu gigi juga. Kamu juga begitu. Mau masuk hari merdeka lah itu. Ya, saya kira saya tidak begitu lama dalam mengenai generasinya berbeda ya. Baru belakangan ketika kami dihubungi untuk menjadi katakanlah yang meneruskan kepemimpinan di Merdeka, kami berharap terlibat dengan beliau dan saya sangat berkesan Masih di beliau sangat berkeinginan bahwa Merdeka ini terus berpanjang dan hanya karena tantangan itulah saya bersedia didukung beliau akan menjadi generasi penerus dalam kepemimpinan Merdeka ini karena ini kan surat kabar yang saya kira sekarang yang paling tua di Indonesia ini dan terkait langsung dengan proklamasi Republik ini sehingga bagi saya ini menantang sekali untuk meneruskan agar Indonesia ini jangan sampai terkubur atau jangan sampai Merdeka ini peranannya surut sehingga kami berpikiran agar Merdeka ini bangkit kembali dan peranannya yang begitu besar dalam kelahiran Republik ini bisa diteruskan. Ya, saya sebagai orang yang dilahirkan dari Surabaya, beliau menepuk dada punggung saya dan bilang, wis, benarek Surabaya ini aja yang meneruskan gitu dengan bahasa Surabaya dan ternyata beliau sangat akrab dengan bahasa Surabaya.
Oh ya, saya ada kesan oleh karena tentu saya dalam usia lebih muda, tetapi saya toh generasi antara figur kayak Pak Diah yang kemudian agak lebih muda sedikit, Bung Rusian dan Bung Mokhtar Lubis dengan wartawan-wartawan yang lebih muda, sehingga karena posisi itu saya mengenal mereka lebih banyak dari yang muda, tapi sebaliknya saya juga mengenal teman-teman yang lebih muda ini. Lalu saya perhatikan dan saya sudah katakan sebelumnya, tokoh-tokoh pers dari zaman pergerakan itu kan mempunyai komitmen yang jelas, mempunyai pandangan yang cenderung hitam putih, ya, dan juga kecuali terlibat sebagai wartawan, tapi dia juga terlibat secara fisik, ya, terlibat secara ide, terlibat malah juga secara politis dalam pergerakan itu, yang tentu agak berbeda ketika zaman berubah. Nah, yang menarik dari Pak Diah, karakter itu, kita sering sidang sama-sama dalam Dewan Pers, bahkan saya kemudian ketika beliau mundur saya dipilih menjadi penggantinya sebagai ketua pelaksana Dewan Pers. Orangnya suka humor, suka mengejek sesama teman sehingga suasana menjadi hidup, dan barangkali itu juga salah satu ciri khas dari angkatan beliau, Rusian, BM Diah, Asaba Bakih yang juga sudah meninggal, itu pernah sama-sama dalam dewan dan dalam berbagai forum pertemuan, itu tajam sekali kadang-kadang perbedaan pandangannya, ya, tetapi hubungannya sebagai sesama manusia, sebagai sesama wartawan itu tetap akrab. Nah, ini barangkali juga yang perlu kita contoh dari generasi zaman itu. Jangan berbeda pendapat itu lalu mempengaruhi hubungan pribadi. Pengalaman pribadi Bapak sendiri barangkali dengan almarhum? Ya, saya punya pengalaman oleh karena waktu zaman PBI pecah, ya, kan Pak Diah di Via sana dengan tugas saya di Via Rusian ketua umum, saya sekjen. Jadi sebetulnya itu suatu perbedaan kubu gitu, ya, karena waktu kongres di Palembang, tapi sekalipun pernah kita bertemu, beliau marah-marah juga terhadap saya pribadi, tapi sekalipun sebentar aja, dan kemudian toh juga menjadi baik oleh karena ya ini kan bukan urusan pribadi, ini urusan pekerjaan, urusan sikap dan pilihan. Terima kasih. Baik. Almarhum Bapak BM Diah ialah salah satu teman-teman kita yang berjuang secara gigih mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi waktu itu ada teman-teman kita, ada Sukarni, ada Khairul Saleh, ada Adam Malik, saya, dan lain-lainnya, banyak yang sudah meninggal dunia. Saya lebih tua daripada BM Diah, tapi itu juga ikut sana sini untuk mempersiapkan proklamasi itu. Kita akan menghadapi kekuatan Jepang, ya. Waktu itu pendirian Jepang kan dua macam. Pertama, ada Jepang yang membela kemerdekaan Indonesia, ada pula Jepang yang menurut perintah sekutu, karena Jepang kan sudah kalah dengan sekutu. Nah, dari Jepang-Jepang yang membela Indonesia ini, kita juga dapat perlindungan sedikit, karena waktu itu kan keras perintahnya sekutu Jepang supaya menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Jadi nanti kalau sekutu datang ke sini,
Indonesia sebagai barang inventaris akan diserahkan lagi kepada Belanda gitu toh. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan kemerdekaan, memproklamasikan kemerdekaan itu sebelum sekutu datang secepat mungkin. Jadi kita uber-uberan waktu. Ibu, pengalaman pribadi ya, maksud saya pengalaman yang paling berkesan barangkali dengan pengalaman yang paling berkesan dengan BM Diah memang ya menurut pemandangan saya BM Diah termasuk golongan pemuda-pemuda yang oleh orang-orang yang mengatakan dirinya sopan itu dinamakan golongan anak-anak kurang ajar kan, termasuk saya ya. Jadi dia mempersiapkan kemerdekaan kan waktu itu kita tidak punya apa-apa, jadi senjata harus dicolong, kendaraan harus nyolong segala macam. Yang berani nyolong itu kalau orang nggak kurang ajar kan tidak berani. KBM berani ya? KBM berani. BM berani, dia juga termasuk orang kurang ajar. Iya. Itu saja cukup. Ya, terima kasih. Nah, jadi itu dia itu teman seperjuangan. Ini dari mana? Yang muncul lagi dong bridge-nya. nasionalis sejati. Berjuang nasionalis sejati. Dia tidak pernah kenal lelah di dalam memandu, mengawal, dan mengembangkan jiwa nasionalis sejati. Ini yang saya melihat Menteri Penerangan masih bagus ya. Bagus lah, imigrasi bareng. masih gagal. Bapak bisa menggambarkan kira-kira Dikit di bawah. Mas, beliau kalau Anda melihat
dan beliau sejak muda beliau sudah berjuang dalam rangka menegakkan kemerdekaan. Itu saja sudah memberi makna beliau sebenarnya merupakan perintis daripada kemerdekaan. Terlibatan dalam pers sendiri gimana? Oh, sejak semula. Beliau sejak langsung kan menjadi sekretarisnya Doris Dekker. Itu saja sudah memberi makna pada bidang pers waktu itu. Dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan dan mengisi juga beliau dalam proses itu mengalami sepenuhnya zaman-zaman di mana beliau merintis, memproklamirkan, menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Beliau alami. Secara pribadi beliau guru saya bidang jurnalistik maupun bidang politik. Semasa saya masih muda, saya berguru sama beliau. Yang terkesannya apa? Beliau orangnya keras dan juga lembut. Jadi perpaduan antara jiwa kejuangannya dan jiwa kemanusiaan yang nampak sekali. Yang inti saya menjadi murid beliau sejak saya menjadi magang wartawan sampai pada yang termasuk kuliah ini. Orang lain kita generasi baru dalam dunia jurnalistik. Jenazah mohon dikosongkan. Sebentar lagi Bapak Presiden akan terima kasih.
Mas.